Jadi yang bertahan di scene-nya gitu di maksudnya di kejuaraannya atau apa menjadi benar-benar jadi pembalap Tamiya-nya nggak banyak. Let's say kita bilang brand Tamiya ya otomatis dari Jepang dong. Iya. Impornya, ekspornya. Jadi mudah-mudahan si pemimpin ke depan bisa lebih mengatur regulasinya untuk impor ekspor. Di antara semua presiden itu, yang kalau saya undang balap, Pak bisa ke event saya nurunin mobil, mungkin Pak Ganjar. Mau ya? Mungkin. Di antara yang lain ya? Di antara yang lain. Halo semua, balik lagi bareng gua DJ Doni di program Trust Isu. Nah kali ini gua kayaknya nasibnya hampir sama kayak AHY nih. Ditinggal sama Anies Baswedan. Kalau gua ditinggal sama Tamara. Biasanya Tamara nemenin gua. Hari ini dia pergi ke Taiwan, ke luar negeri. Kurang ajar bener deh pokoknya. Bener-bener dikasih angin surga gua. Seperti musang berbulu domba kayaknya. Nah kebetulan kali ini gue punya tamu yang luar biasa. Salah satu pegiat komunitas. Langsung aja kita kenalan dengan Mas B. Hai. Gimana Mas B? Lagi sibuk apa hari ini Mas B? Gini-gini aja sih. Tetap gimana ya? Kok masih tetap konsisten menjalani hobi. Nah hobinya Iya, apa aja sih Mas B? Kebetulan hobi yang saya lagi tekunin sekarang adalah mini 4WD. 4WD. Jangan saya dong Mas B, gue. Kayaknya kalau saya tuh kesana kayak gimana Saya. gitu. Saya. gue dong biar. gue. Jadi lagi berkecimpung di Mini 4WD. Mini 4WD, ya. Mini 4WD itu apa tuh? RC atau seperti apa sih? Jadi Mini 4WD itu mainan yang relate sama hobi kita dulu nih. Kita tuh Tamiya. maksudnya apa kita? Mas B umur berapa emang ya? Saya umur sekarang 33. Oh berarti, oh ya gue juga dulu atau kecilnya hobinya ya Mini 4WD Tamiya itu ya? Kita. Jadi Mini 4WD itu Tamiya sih. Tamiya. Nah, soalnya kalau kita sekarang ngomongin brand, Tamiya kan brand sih sebenarnya ya. Tapi ya kalau misalnya relate-nya kita Tamiya. Tamiya sih. gitu. Betul. Mini 4WD itu Tamiya. Oke. Jadi fokusnya di Mini 4WD. Betul. Di RC enggak? Di radio kontrol dulu saya pernah berkecimpung juga sih. Di radio kontrol pernah main juga. Lumayan juga, maksudnya dalam juga. Awalnya gimana sih Mas B bisa nyangkut di situ? Jadi awalnya tuh gimana ya? Saya sebagai laki-laki normal yang butuh hobi. Itu kan mainan anak-anak tuh Mas B. Ceritanya gini sih. Jadi banyak orang yang bilang kayak itu tuh mainan anak-anak. Tapi sebenarnya ketika kita hobi dan bermain itu, jelas-jelas sekarang hobi itu membutuhkan uang yang sangat lumayan gitu. Jadi nggak bisa dibilang lagi mainan anak-anak ya. Jadi ternyata mainan anak-anak yang membutuhkan uang banyak ya tetap aja bapak-bapak yang mainnya. Yang gitu. main bapak. Betul. Rame nggak sih yang itu komunitas nih? Komunitas ini cukup rame lokal maupun satu Indonesia udah rame banget sih. Banget ya. Rata-rata jadi kayak hobi mainan ini kan dulu sempat dikait-kaitkan kayak oh ini hobinya musiman. Ternyata enggak juga. Tetap ada, maksudnya hobinya masih tetap bertahan tapi mungkin tidak se-booming zaman sekarang mungkin. Karena mungkin sekarang kan dibantu juga sosial media yang lebih oke lah untuk menyebarkan hobi dan racun itu. Nah, tadi kan bicara hobinya mahal nih. Mini 4WD ini kan lumayan mahal kan. Oke. Ini menghasilkan nggak sih? Atau cuma kita ngeluarin duit aja tapi nggak ada pemasukan sama sekali? Oke, jadi balik lagi ketika kita ngomongin hobi, menurut saya sih hobi itu pasti mahal. Apapun hobi kita pasti mahal. Tapi balik lagi kita pinter-pinternya kita nih. Biasanya kalau saya sih suka gini dari dulu. Kalau ketika hobi saya mahal, saya akan berusaha mencari tambahan uang. Nah itu tuh bisa kayak kita menekuni hobi itu sendiri atau kita coba ini untuk ngulik. Nah, jadi apa yang kita invention, apa yang kita temukan di hobi itu kita bisa jual, gitu. Jadi ya lumayan lah. Balik lagi jadi tambahan. Jadi menghasilkan ya sekarang. Ya, jadi dari hobi jadi cuan jadinya. Benar, hobi jadi cuan. Nah, karena kita ngulik itu. Cuannya di mana tuh kalau Mini 4WD Tamiya ini? Nah kalau misalnya si Tamiya ini tuh cuannya banyak sebenarnya. Jadi ketika saya ulik lebih dalam lagi, jadi banyak banyak part yang bisa dibikin dari Mini 4WD ini. Jadi kan ada balapannya tuh. Jadi ketika balapannya kita otomatis dong kita harus memodifikasi mobil kita
supaya bisa kompetitif di Maksudnya balapan. bukan mobil, Tamiya-nya ya, Tamiya-nya, Mini 4WD ya. betul, betul. Tamiya-nya tuh kita modifikasi gitu. Nah di situ tuh banyak lah modifikasi sasisnya lah, modifikasi settingannya, modifikasi baterainya, dinamonya, mungkin modifikasi part-part pendukungnya semuanya gitu. Dan itu ya bisa jadi uang dari situ. Karena rata-rata di Tamiya selain kita jual beli partnya juga, kita ada jasanya juga nih. Kadang-kadang orang kan banyak juga yang nggak mau mikir nih, mobil gua pengen nih kayak lu, bagus. Pokoknya harus keren gitu. Bikinin dong gitu. Ya udah nih jasanya sekian. Berarti Nah, industri kreatifnya jalan dong berarti ya? jalan, sangat jalan. Dan itu sangat, menurut saya sih sangat luas. Karena satu mobil itu bisa ada menghasilkan beberapa industri kreatif di mobil itu gitu. Itu yang menariknya sih. Ya makanya saya coba tekunin dan dalemin gitu. Nah, gue dengar ini katanya Tamiya ini Mini 4WD ini hadiahnya itu lebih besar daripada balapan mobil beneran. Itu bener nggak sih? Ya. Menariknya itu juga. Itu salah satu yang saya tertarik untuk menekuni hobi ini. Jadi gini, ketika kita menekuni suatu hobi, biasanya apa sih yang kita dapat? Hanya kayak kepuasan batin. Oke, registration sekian. Hadiahnya piala gitu ya, kita udah happy karena kan itu sudah mencapai apa ya, kita udah mencapai pencapaian dari kita mendalami hobi ini. Nah kalau misalnya Tamiya nih yang lucu nih, yang dari dulu yang culture-nya Indonesia, Tamiya itu money for prize. Jadi hadiahnya selain trofi ada juga cash. Ya. Duit. Dan itu duit menurut saya gitu, setahu saya lomba Tamiya itu duitnya nggak kecil. Nah kalau balapan mobil ya, gue biasa ke Sentul, teman-teman gue tuh balapan mobil, megang piala, trofi, podium, dapat duit berapa bro? 2 juta bro. Bayangin tuh kalau nggak salah juara 1, 2, 3, pokoknya diantara itulah dapat duit cuma 2 juta. Kemarin balapan Vespa juga gitu. Gue datang, teman gue balapan Vespa di Sentul, hadiahnya 1,5 juta. Nah kalau Tamiya tuh gimana? Nah kalau Tamiya tuh ini, jadi kalau culture-nya Tamiya nih, jadi eventnya apa? Totalannya berapa nih? Nah, totalannya tuh jadi banyak. Kalau misalnya event lokalan aja sekarang Jakarta itu rata-rata minimal udah 5 juta totalannya. Berarti kan juara satu kurang lebih sekitar 2 juta. Jadi untuk kelasan kejurdanya ini udah di kelasan 10 jutaan totalannya. Waduh. Nah, nasionalnya itu. Nah, sekarang yang lucu scene nasionalnya ini. Jadi yang totalannya 50 juta ke atas gitu. Jadi bahkan sampai ratusan juta gitu. Wah, waduh, itu jadi seru lumayan. dong. Jadi kan paling Tamiya ini nggak ada resikonya. Betul. Lu nggak balapan, nggak nabrak, nggak bakal tabrakan, lu nggak bakal kena aspal. Tapi hadiahnya menggiurkan loh, ratusan juta. Betul. Dan bisa ada satu tim yang ngeborong juga. Jadi kita bisa dapat juara ya lebih dari 1 juara gitu. Kan kalau misalnya balap motorsport beneran kan ya paling juara 1, 2, 3 karena kan cuman itu. Atau tapi kalau misalnya timnya bisa atau juara 1, 3 gitu. Nah, bisa diborong sama tim 1, 2, 3 itu. Kita tuh kan Tamiya tuh rata-rata mainnya tim. Gitu. Seru ya? Seru. Seru banget sih. Kalau gue lihat sini dari kalau sisi bisnisnya, tadi kan kita bicara tadi kan industri kreatifnya jalan tuh. Nah industri kreatifnya tuh dalam bentuk apa aja? Apa bikin bannya lah atau enggak atau gimana? Jadi industri kreatifnya itu kita ada penyediaan misalnya. Jadi jasa nih ya, berupa jasa ya? Jasa skill ya? Ya betul. Nah, jadi kayak misalnya orang sama aja kayak orang datang ke bengkel balap. Mobil saya pengen kenceng dong. Nah, mobil saya pengen stabil dong. Nah itu kan bisa dijadiin. Bisa dijadiin satu jasa yang ya udah sini kita expertnya gitu bisa itu. Terus bannya pun sama gitu. Bahkan sampai jasa untuk break in dinamonya pun gitu ada jasanya. Jadi supaya mesin saya pengen kencang dong. Ini ada nih cara untuk nge-in Ryan-nya gitu. Nah, udah di break in-nya gitu. Nah, itu juga jadi jasa juga. Berarti lumayan. Ini kan misalnya kita bilang tadi produknya dari luar nih kita bilang ya, dari Jepang gitu ya. Nah, kita nggak bisa ngambil untung dari situ, paling dikit lah ya. Tapi lebih banyak keuntungannya dari industri kreatif itu. Betul. Ngilik dinamo, bikin bannya gitu ya. Sebenarnya bukan ngilik ya kalau sekarang sih karena regulasinya udah makin berkembang. Jadi gimana caranya kita pakai yang original. Ya, tapi kita break in sendiri lah. Istilahnya bukan ngilik ya, break in berarti ya. In Ryan. Oke. Nah, terus Mas Boy pernah bikin event nggak?
Oke, acara event. Tamiya, acara Mini 4WD ini? Iya ya, kebetulan saya juga beberapa kali sih bikin event, coba bikin event, dan itu juga lumayan tuh itu. Menguntungkan? Menguntungkan, sangat Hah? menguntungkan. Cuan itu jadinya? Cuan. Hah? Jadi semuanya cuan dong ini? Ya, dari eventnya cuan, dari industri kreatifnya Cuan. dari- Waduh, menang banyak dong Mas Wi ya? Lumayan. Ternyata industri ini oke. Oke banget ya? Oke banget ketika Dibandingin dijalani. dibandingin balapan mobil dan balapan motor. Betul. Kebetulan kita juga sudah masuk Ikatan Motor Indonesia loh. Oh, masuk ke belum cabang olahraga ya? Masih masuk ke Ya, ini Bang. aja? Jadi kita sudah masuk ke Ikatan Motor Indonesia, masuk IMI. Terus kita ada di bawah ini Digital Motorsport. Digital motor berarti Ya. bergabung sama ini ya? Digital Apa namanya? Motorsport and Games. Games ya, berarti gabung jadi ya. gabung sama simulator. Nah kan kalau games itu kan sudah masuk ya, sudah Ya. ke Ke PON. PON udah masuk, cuma kalau Tamiya belum gitu. Nah, itu jadi kemarin-kemarin juga kita coba ajukan gitu untuk beberapa. Baru diajukan. Betul, karena gimana pun juga di PON tuh butuh motorsport. Iya. Karena nggak mungkin semua motorsport bisa diadakan di PON secara kayak balap mobil kan nggak mungkin mindahin sirkuitnya, Betul, kayak betul. kasihan banget kan ininya pemdanya kayak gitu untuk mempersiapkannya. Jadi kita cari games yang lain Games lain. seperti e-sport Iya. atau ya ini Mini 4WD ya, mudah-mudahan doakan saja mudah-mudahan Gue takutnya malah simulator ntar bakal jadi cabang olahraga juga. bisa jadi. Udah nonton film Gran Turismo belum? Itu seru banget. Udah itu keren Gimana? sih. Hah? Pembalap simulator bisa jadi Jadi pembalap balap beneran. Bisa jadi, itu bisa jadi sih, mungkin aja sih, Mungkin possible aja ya. Benar. Nah sejauh ini Mas B, teman-teman anak Tamiya ini, anak Mini 4WD ini Ya. mainnya itu apa cuma sekedar udah main hobi gitu aja atau emang serius mereka? Rata-rata ya, kita Oke. bicara rata-rata banyak orang. Banyak orang. Benar. Jadi mostly-nya nih yang bertahan, yang mencoba main sangat banyak. Jadi industrinya tuh ini getting bigger and bigger gitu tiap tahunnya gitu. Dilihat dari grafik tahun 2019 ke atas lah ya. Apalagi pas masa pandemi semua orang gabut mencari hobi. Termasuk banyak juga teman-teman saya yang kayaknya pandemi gabut cari hobi. Nggak ada kerjaan kan soalnya kan? Nah, Kerjaan iya, nggak betul, ada, betul, banyak yang betul. dipecat, dia nyari hobi gitu, terus nyantol di situ. Nyantol banyak. Jadi ketika pandemi ekonomi rata-rata ekonomi rata-rata orang di Indonesia pada kusut. Alhamdulillah kita sih enggak gitu. Tetap survive. Tetap survive. Meskipun kita nggak punya toko offline-nya, benar. Jadi online-nya tetap jalan gitu. Jadi kita masih bisa. Pada serius lah ya mereka ini setelah mereka coba-coba akhirnya malah nyari bakan di situ tadinya. Ya. Jadi kalau misalnya balik lagi ke pertanyaan tadi, yang serius tuh justru yang baru banyak. Tapi yang bertahan nggak banyak. Gitu. Jadi yang bertahan di scene-nya gitu, di maksudnya di kejuaraannya atau apa, menjadi benar-benar jadi pembalap Tamiyanya nggak banyak. Jadi bisa dilihat kalau misalnya kita event kejurnas sih judulnya. Kurang lebih lah se-Indonesia yang main itu aja. Oke, dari Sumatera sini, dari Kalimantan sini, dari Jawa mayoritas nih, dari Jakarta kayak gitu. Dari Bali ini, dari Sulawesi sini. Jadi orangnya itu lagi kurang lebih gitu. Oh, tapi mereka berarti rata-rata anak Tamiya ada nggak yang fokus? Pokoknya dia main Tamiya buat nyari duit itu ada. Ada. Banyak sih. Jadi kan tadi kan kita bilang Bener, industri kreatif ada sendiri nih, bener. yang punya keahlian. Tadi itu ngilik dinamo atau ngapa-ngapain kan udah punya Betul. sendiri tuh, nyari duitnya beda tuh Betul, lapaknya. betul. Terus ada nggak yang benar-benar racer Tamiya ini nyari duit? Ada, Nyari makan di situ. Benar, Banyak. ada banyak. Rata-rata mostly teman-teman kita seperti itu sih. Jadi emang Tamiya tuh dijadiin mata pencarian. Ya, hobi mata pencarian ya. Seru, justru disitulah yang menarik menurut saya. Jadi ada kayak kalau misalnya sekarang gini nih, scene-nya Tamiya tuh dia racer nih ceritanya nih, racer. Dia cari bos-bosan tuh gitu. Mau bikin tim gak? Gua racernya ya gitu. Ada. Udah kayak balapan beneran ya, kayak joki-joki gitu ya. Cuman secara kontraknya itu yang saya lagi goreng-goreng nih sekarang nih. Jadi gimana caranya nanti mungkin ke depannya si industri ini makin berkembang kita bisa kayak e-sport. Banyak tuh. sponsor yang masuk Mas. Nah itu kita lagi garap juga. Kebetulan kalau buat tim saya sendiri sudah ada sih. Udah ada. Jadi ada beberapa sponsor yang masuk ke tim saya. Terus ya lumayan meringankan beban-beban untuk cost produksi untuk balapnya gitu. Lumayan lah gitu. Kebetulan event juga ya kita cari sponsor. Jadi gimana caranya kan kalau Tamiya scene bertandingnya tuh kita beli kupon. Nah, jadi beli kupon. Jadi gimana caranya? Jadi gini, kita tiap naro mobil berapa gitu misalnya. 2.000.
Jadi kita tuh registernya main Tamiya tuh ada 2.000 sampai Kejurnas mungkin 5.000 tuh sekali taruh. 5.000 atau 6.000 Sekali turun. sekali turun. Jadi dijualnya udah per paket. Misal kalau misalnya kayak Kejurnas dia udah 250.000 per 50 kali turun. 50 kali turun. Jadi satu buku kuponnya itu untuk 50 kali turun gitu. Ya itu yang bikin event ini bisa cuan bisa enggak gitu. Jadi seru juga ya. Tadi bicara tadi soal Mini 4WD ini mau ditarik ke PON. Ini Iya, kan iya. merupakan bagian dari kebijakan politik. Betul. Nah, ini kan gue tarik lagi ke Ya. tahun politik nih. Bener. Nah, Mas Ben nih mewakili teman-teman komunitas Mini 4WD itu pengen berharap pemimpin tuh ke depan seperti apa sih? Oke, kalau misalnya saya sih pengen pemimpin ke depannya tuh untuk terutama ini ya. Terutama untuk industri kreatif ya. Balik lagi industri kreatifnya kita kan nggak menciptakan hobi kita tuh rata-rata tuh di sini. Jadi kalau misalnya let's say kita bilang brand Tamiya ya otomatis dari Jepang dong. Iya. Impornya, ekspornya. Jadi mudah-mudahan sih pemimpin ke depan bisa lebih mengatur regulasinya untuk impor ekspor. Untuk impor-imporannya lah gitu. Atau mungkin kan kalau brand Tamiya ini Memudahkan mungkin ya. memudahkan impor barang tersebut. Betul. Nah, kedepannya ada nggak harapan teman-teman ini pengen itu kayak Tamiya diproduksi di Indonesia gitu Oh biar pengen lebih banget murah, dong, gitu. bisa pengen banget dong. Cuman kan di situ kita butuh apa ya R&D yang kuat. Gitu ya. Dan menurut saya sih R&D itu tuh menghabiskan biaya yang sangat besar gitu. Jadi kita mendingan menciptakan gimana caranya kita industrinya aja. Jadi kayak misalnya kita ciptain part pendukungnya bisa di Indonesia gitu. Nah, yang saat ini sedang sedang timbul nih, kita lihat ada beberapa tokoh calon presiden ya, yang lagi hot ya. Lagi hot ini kira-kira menurut Mas B siapa sih yang bakal mendukung industri kreatif ini? Kalau dilihat dari ini udah kemeja Mas jelas B ya, udah jelas sih ya, udah jelas Iya, sih iya. gitu dari udah jelas sih. Kalau misalnya saya langsung to the point, orang Jawa kayaknya. Orang Jawa siapa itu? Ya, orang Semua Jawa. orang Jawa semua kayaknya deh. Iya. Ya, apa ya? Mungkin yang saya lihat Iya. ya ini kan subjektif gitu. Tapi kalau Yang dekat dengan anak muda, Ya, itu kira-kira siapa sih ya, menurut Mas B? yang legowo gitu ya. Mungkin yang dapat melanjutkan perjuangan Bapak Jokowi mungkin ya Pak Ganjar sih. Kalau saya langsung to the point karena menurut saya ininya sama. Ini mewakili suara anak muda nggak? Iya, Komunitas iya. nggak? Kalau Anak saya sih komunitas ya. gimana sih teman-teman komunitas melihat Itu politik mungkin. saat ini? Jadi kalau misalnya sekarang balik lagi komunitas kadang-kadang suka gini ya kita anak komunitas mau siapapun presidennya nggak bikin gua kaya juga. Nggak bikin balapan menang Sebenarnya gitu. Nggak bikin balapan menang sebenarnya gitu. Cuman kalau misalnya saya pribadi sih saya lihat Pak Ganjar apa ya? Mungkin di antara semua presiden itu yang kalau saya undang balap, Pak bisa ke event saya nurunin mobil, mungkin Pak Ganjar. Mau ya? Mungkin. Di antara yang lain ya? Di antara yang lain. Gitu Kalau ya? saya lihat nih ya, Ah. kayak lihat subjektif terus kayak kita bikin event nih. Gimana caranya ngundang Undang Pak Ganjar? Pak Ganjar ada nih. Pasti datang. Masih datang. Belum tentu yang lainnya ya. Oh, Nah, kalau yang lainnya belum tentu. Oke, Mas B seru banget. Thank you udah datang Iya, di iya. acara Thank Trans you, thank Isu. you. Oke, teman-teman sampai ketemu di episode selanjutnya.